Happy banget sih. Apa? Padahal ya 5 menit yang lalu dia masih deg-degan banget loh. Jadi jalanan Jakarta karena hujan tuh macet. Macet banget, makanya kalau hari Senin itu kita berangkat kerja. Kalau udah masuk jam 8, berangkat jam 5 subuh. Jam 5 subuh? Karena udah tahu kan hari Senin itu bakalan macet. Gue barusan nyebrang di jembatan penyeberangan, masih kos-kosan. Tapi nggak apa-apa kan jembatannya? Gue takut gitu takutnya. Kan akhirnya gitu takut. Ikan permen tuh ya, kayak ikan permen. Iya. Kan gak pakai heels kalau jalan gak takut kayak gitu loh. Iya loh. Sejak kapan pakai heels? Kok nggak ada di TV? Oke, tapi ya, ini hujan itu emang bikin semuanya juga beda dengan rencana. Tapi itu ada keberkahan. Oke, ada sunatan seseorang anak artis penuh dengan berkah. Tapi sebelumnya kita lihat dulu nih, ada sunatan yang mewah sekali. Mewah banget. Wow. Ini sih mewah banget, Aa. Itu sunatan. Itu sunatan, tapi kayak berasa jadi nganten. Katanya karena dulu ibu bapaknya pas nikah nggak sempat bikin pesta heboh gitu. Anaknya pas sunatan ya udah balas dendam tanda kutip. Oh, ngancem. Bukan ngancem. Ya ngancem jatuhnya, ntar kalau gue punya duit gue bakalan pesta begitu. Kok ngancem? Ngancem diri sendiri gitu maksudnya. Bikin semangat diri sendiri, tekad gitu. Iya, tekad gitu. Nggak peduli orang ngomong apa. Tapi kemarin ada yang sampai satu kampung ditutup buat pesta sunatan anaknya. Ya, artis. Satu blok gue tutup, bayangin. Di blok ditutup seblok loh. Iya, seblok dari gang ujung sampai ujung ditutup, nggak boleh ada yang lewat. Ya ampun. Keren nggak? Ya udah kita lihat nih, ini dia nih artis besarnya nih. Jadi ya, pas perjalanan ke situ tuh gue gini, wih udah mendung banget. Oh hujan kan gue ngobrol sama Farhani ya, kreatif nomor 1 kita ya. Terus Mpok langsung kirim gini nih. Lu nggak usah takut masalah parkiran, udah ada pawangnya, tenang. Anak Satpol PP, anak PP semuanya ada di mari. Pokoknya mendung banget. Katanya mendung banget, udah tenang banget aja. Ya elah, gue dukun. Sebenarnya itu pantangan, jadi gue nggak boleh nyebutin gitu. Tiba-tiba lagi asik makan gitu, hujan. Oh hujan ya udah alhamdulillah sudah nyampe sini. Tas. Wah bocor. Makan tuh kuah bakso. Tapi baksonya enak, satenya enak. Terus, semuanya juga enak, somainya enak. Pas tadi petongi, tong sini. Lu mau kadonya apa? Duit aja katanya. Bagus. Anak lu emang luar biasa ya. Bagus nggak diajarin loh. Saat itu gue kasih duit. Kasih duit. 2.000. Sebentar. Oh, kemarin gua ngitung amplop ada 2.000-an bangsa 4 biji. Termasuk AA Lu dong. untung atau tekor? Kalau masalah untung nggak tahu ya, belum hitung-hitungan. Untung atau tekor? Kemarin pas Titit ngomongnya katanya amplopnya pada tipis-tipis. Tekor sih ya. Lu takut tetangga lu nonton kan? Iya, gue takut nggak enak. Katanya amplopnya tipis, dilipet-lipet kata dia gitu. Tapi itu kan bukan bisnis ya, bukan untung kan, yang penting. Bener banget. Bener apanya? Lu nggak dateng sih? Parah banget sih, Aku dateng. Datang dari mana? Ke Singapura kan aku dateng. Maaf ya Pak ya. Sama-sama. Aku nggak datang ke tempat kamu. Aku juga nggak datang ke tempatnya BCL. Iya. Itu ya padahal pas kemarin ya kan kita berdua udah ngomong nggak akan datang. Gue pakai inget lagi pas hari itu. Gue lagi syuting video klip anak gue gini. Ya hari ini tanggal 2. Oh simpel apa? Pakai deket lagi jadi datang. Tapi dibela-belain loh. Nanti aku kasih kan, aku janji mau ngasih kado. Ngasih amplop kan. Ngasih kado sama amplop kan. Bocor. Hah? Tendanya bocor. Ya Allah. Tendanya bocor. Tendanya bocor. Ya nggak apa-apa kalau tendanya bocor, tandanya kurang duit berarti itu tendanya bocor. Yang positif dong. Tapi ngomong-ngomong tadi BCL nggak datang juga ya? Iya, aku minta maaf ya buat dan juga selamat buat Bunga dan Tiko. Sebenarnya aku udah diundang dari minggu lalu. Cuman jadi tadinya kan aku ada lari tuh di Singapura. Tadinya mau ngejar pesawat langsung. Tapi pesawat yang siang tuh aku udah nggak dapet.
Terus juga aku sekalian janji sama dokternya tuh buat cek kesehatan. Aku dapat yang sore, tapi kalau sore tuh nyampe sana jam 10 malam banget. Pokoknya intinya nggak bisa hadir. Aku minta maaf sekali lagi sama BCL, sama Tiko, selamat. Mudah-mudahan bahagia dunia akhirat, aku senang. Amin. Kalau memang jodoh kan nggak kemana. Ya. Mudah-mudahan pernikahannya sampai maut memisahkan. Amin. Tapi kemarin pas BCL kesini kan lu spill ada cincin berlian. Sejujurnya lu udah tahu belum itu cincin pernikahan perkawinan atau pertunangan? Nggak tahu waktu itu, tapi aku tahu dia memiliki deket. Tapi aku kan nggak nanya, karena belakangan ini udah jarang banget ketemu sama dia. Aku sedih juga loh, nggak bisa datang ke sana tuh, aku sedih banget karena BCL itu salah satu orang teman yang dari awal karir tuh kita bareng-bareng dari umur aku 14 tahun, dia umur pernah 14 tahun lu? Enggak, gue doang, lu juga? Enggak. Sama lu juga sama gue sama? Gue lahir 70 dulu baru turun. Lebih ke turun bukan naik dulu. Ada tayangan video ketika Raffi spill cincinnya BCL nih dia nih. Dari ada cincin pernikahan. Kami berlian sama siapa sih? Emang bisa beli sendiri. Jangan dong. Emang itu cincin dari siapa? Iya. Tapi BCL-nya ngambek nggak lu nggak datang? Kayaknya sih ngambek ya. Ngambek ya. WhatsApp-nya nggak dibalas. Itu terakhir dia tuh terakhir nanya ke aku, Afi jadi dateng nggak? Kalau nggak jadi, ini gimana? Abisnya gue nggak konfirmasi lagi karena kan kamarnya itu kan di situ villanya terbatas kan. Repot banget kan. Kalau nggak, aku abisnya mau kasih kamar ini ada buat keluarga. Terus gue WA iya kayaknya gini nggak dibalas lagi, kayaknya dia marah deh sama aku. Ya namanya bukan marah lah, mungkin karena kenapa sih nggak datang gitu kali. Tapi pernikahannya private banget. Memang pernikahannya dia mengundang yang teman-teman yang dekat yang punya historical gitu. Ya udah kita lihat tayangannya nih dia. Si Gading juga sama, si Gading nggak datang juga Gading. Senang ikut bahagia ya. Senang ya ikut bahagia ya. Loh. Karena ya itulah yang namanya manusia kan memang apapun juga tidak pasti susah lah untuk hidup sendiri. Ya. Karena aku juga ngerti pasti meskipun Bunga juga pasti tidak akan pernah menghilangkan mendiang suaminya, pasti akan selalu ada di hati dia. Tapi kan ya hidup terus berjalan. Dan justru di acara pernikahannya pun sampai ngundang orang tua, nah keluarganya Sinclair datang semua. Adiknya Ashraf paling besar kalau adiknya, mama papanya Ashraf sampai datang semua, dan Tikonya juga sungkem juga sama orang tuanya. Ashraf itu menandakan ya memang udah ikhlas, udah justru jadi keluarga lebih besar lagi. Walaupun Instagramnya Unge itu kan katanya ada perubahan. Nah itu dia. Jadi kan BCL Sinclair. Jadi namanya It's Me BCL. Ini kita lihat nih, ini ada perbedaan antara perbedaan Instagramnya BCL sebelum dan sesudah. Nih, ini sebelumnya adalah BCL Sinclair. Jadi It's Me BCL. Ya, tapi bisa ya diganti ya? Bisa, tapi nggak bisa ganti lagi ya. Kau diambil orang lagi, dan ini ya penghargaan kepada Tiko sebagai suami. Ya ini kan menghargai lah, karena ya apapun kalau seorang di agama Islam kan kalau seorang perempuan itu ya kalau misalnya sudah menikah dia kan dimilikin seutuhnya sama suaminya dan pakai nama belakang. Tanpa maksud melupakan. Bukan yang melupakan, itu kan menghargai. Itu dia. Apapun kan juga ada Sinoah juga. Tapi kalau masa menghargai, menghargai nggak sih kalau ada istri tapi dia menggandain dua perempuan di depan istrinya sendiri gitu. Menghargai nggak sebenarnya tuh? Gitu. Terus di belakangnya ada bininya juga lagi. Ya itu di depannya, iya. Sampai 2,1 juta yang likes dan juga ada 30.000 yang komentar. Kita lihat nih. Hey, kalian sirik pengen gana? Kalian Nih ada nih. Tapi kalau masa menghargai, menghargai nggak sih kalau ada istri tapi dia menggandain dua perempuan di depan istrinya sendiri gitu. Menghargai nggak sebenarnya tuh? Gitu. Terus di belakangnya ada bininya juga lagi. Ya itu di depannya, iya. Sampai 2,1 juta yang likes dan juga ada 30.000 yang komentar. Kita lihat nih. Hey,
Kalian sirik pengen gana. Kalian Nih ada nih. Kalau ada gigi nggak kena ya peluknya ya. Kalau nggak ada kalau ada gigi, gigi begini doang. Kalau nggak ada, gimana sih? Bukan. Jadi maksudnya itu, sebenarnya kan Fuji sama Alia itu mereka hubungannya baik-baik aja. Kan digosipkan katanya berebut Torik. Ya, gitu. padahal mungkin Fuji itu kan masa lalunya Torik. Alia mungkin sekarang sedang dekat. Tapi Alia sama Fuji itu sebenarnya hubungannya baik-baik aja, tapi netizen aja fans-fansnya mereka yang rame. Terus ya aku bilang ya udahlah sinilah kita bikin seru-seruan, nunjukin emang kalian baik-baik aja, dan di sana juga aku sama Alia sama Fuji kita makan bareng, kita bercanda-bercanda. Jadi mereka tuh fine-fine aja dan Jadi inti video itu tuh bukan ngenyein gigi dengan ludah perempuan, tapi cuma menunjukkan bahwa perdamaian itu dan juga tidak ada apa-apa antara bukan Alia itu dan tuh maksudnya gini loh. Ini Alia, ini Fuji. Gigi tuh seolah-olah seperti netizen, bahwa menunjukkan ini lo baik-baik aja biar netizen. Gitu. Oh baik-baik aja gitu maksudnya. Baru paham. Jadi aku tuh ini mereka aja baik-baik aja. Netizen juga berpikir ya mendoakan aja Fuji dapat pasangan yang baik. Kalau Alia sama Torik baik-baik gitu Ini maksudnya. Putri persahabatan, maaf ya. Bukan apa Miss persahabatan juga. Pokoknya dia perekat banget. Perekat sebenarnya. Jadi Waktu sempit apapun juga untuk hubungan persahabatan luar biasa. Mau ke airport, ke Singapura, mampir dulu, bantuin ini gue bikin itu klip. Itu luar biasa klip-klipnya. Aku bikin klipnya Irfan Hakim yang judulnya adalah Anak Lelakiku. Bagus banget. Ini kita lihat piano. anak lelakiku. Yeay, bagus. Gila, Rabi. Rapinya main keyboard. Itu juga Piano. Keyboard, piano, Iya, Nora. piano. Ada piano, ada violin, ada viola, ada cello gitu. Itu yang violin tuh ada yang Bang orang Henry terkenal Lamiri, juga Pak. itu. Iya, Henry Lamiri, Tabi, Chris. Aku Tapi tuh- kurang, ada kurang. Apa? Kurang penarinya, coba gue yang jadi nari. Masa? Bukan. Ini judulnya udah anak lelaki untuk kehidupan lelaki. Kalau lu jadi penari begitu, ntar disangkanya itu adalah perwakilan wanita-wanita penggoda. Jadi kan nggak bagus. Ini lagu. Kalau dulu kan ada duo ratu ya, Bunda Maya. Sekarang? Sekarang ada duo. Dua MC. Jadi kita, aku Tunggu. Jadi gini, aku punya teman. Dan kita gitu ya. Dan gitu. Jangan, Lu udah mati bagus. anunya. Gue nyanyi Nah, itu udah bagus. Oh iya. Dua Iya. Ya, Tunggu ya. aku dibayar loh sama Irfan Hakim, makasih ya. Dibilangin. Bayarnya besar. Benar, berapa? Apa? Beneran? Ada teman-teman dekat loh. Ya, tapi kan profesional. Dia nggak kalah sama waktu aku yang MC yang orang kaya ke Orang kaya ke Surabaya. Surabaya. Iya. Makasih ya. Makanya gue ke Pemprov Padahal gue nggak belum minta, ngasih. minta dia kasih loh pas gue mau pulang. Pi, ya lu pan nggak usah. Ah udah. Lu pakai diterima, kenapa sih pas gue gitu terima? Iya, karena kan basa-basi. Ya Allah. Kan gue kan gak enak kalau gak ngasih ya. Lu yang ngasih. Ya, harusnya lu gak usah Nah gitu. kan gue udah bilang nggak usah. Pas gue masuk mobil, gituin. Dan terus udah gitu mobil ditutup, pergi. Gue gini, ya kok diambil? Iya. Padahal ngaluk ya. Lalu Nggak usah. Gue basa-basi. Nggak usah. Ya uangnya udah habis lagi di Singapura. Udah gak apa-apa. Doakan ya kerja nanti hari Rabu keluar. Anak lelaki. Tapi ini juga yang heboh lagi adalah di hari-hari kemarin itu adalah perdamaian keluarga Leon Dozan dan juga Rinoa. Itu aku ngeliat di salah satu media sosial, akhirnya keluarganya Rinoa udah mau mencabut. Dia berarti damai. Sudah katanya. Oh berarti alhamdulillah. Kita punya fitting ya. Atau hari ini katanya. Hati-hati. Ya Kita katanya. lihat tayangannya nih. Tante Beta setiap hari WA tuh sujud di kaki saya kan sampai sujud pegang kaki saya. Bagaimanapun saya juga kan hati nurani ibu itu ada gitu. Tapi saya kembalikan lagi kepada anak saya gitu. Eksklusif di For Your Pagi, untuk pertama kalinya Betharia Sonata dan Willy Dozan dipertemukan dengan Rinoa dan sang ibunda di televisi. Lantas, seperti apa upaya perdamaian yang akhirnya berhasil meluluhkan Rinoa?
Dan eksklusif nih, sebelum kita panggilkan Om Willy Dozan dan juga Tante Betaria Sonata, kita sambut lebih dahulu, ini dia Rinoa dan Mama Yuli. Mama, Rinoa, selamat datang kembali. Apa kabar Rinoa? Apa kabar Mama Yuli? Silakan. Inilah apa ya, kebesaran hati. Dan juga salut sama Rinoa dan mamanya. Nanti kita akan ngobrol. Dan juga mereka itu sudah dipertemukan sama orang tuanya Leon juga secara lengkap. Dan sekarang nanti kita akan hadirkan secara langsung juga dengan orang tua Leonnya. Betaria Sonata dan Willy Dozan. Sesaat lagi tetap di sini di FVP. For your family. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Oke. Di sini sudah diberikan space kosong karena kita akan menghadirkan ini eksklusif. Pertama kali di TV hari ini kita hadirkan pertemuan Mbak Betaria Sonata dan juga Om Willy dengan Rinoa dan juga Mama. Langsung aja yuk, ini dia Om Willy Dozan dan Mbak Betaria Sonata. Assalamualaikum, Mangga. Siap. Boleh ya? Om, lihat Om. Cantik. Lupa namanya. Silakan. Om mau di mana Om? Saya di sini. Boleh. Saya sebelah. Siap. Nah, sini. Ini saya. Kamu nggak peluk saya. Oh my God. I love you. Boleh sini. Boleh sok. Alhamdulillah, inilah indahnya rasa kemanusiaan itu di atas segalanya. Yang namanya manusia tidak luput dari dosa, dari hilaf, dan apapun. Memaafkan itu adalah hal yang paling diutamakan dari semua agama. Mau agama Islam, mau agama Kristen pasti mengajarkan semuanya untuk menanamkan rasa ikhlas dan saling memaafkan. Oke, maafi. Rinoa. Ada tetesan air mata. Ya, aku baru ketemu sama Om Willy. Baru ketemu lagi atau? Iya, baru ketemu. Willy juga mau nangis, ya terharu juga. Saya sayang dia kok sebenarnya. Ya, tadi ketika Mbak Betaria Sonata datang, pelukan seorang orang tua kepada anak, dan mungkin ucapan permintaan maaf dan juga terima kasih tanpa terucap kata-kata sebetulnya. Mau sampaikan apa ke Rinoa? Udah sering diucapkan. Ya, udah minta maaf ya. Terima kasih udah ikhlas untuk berdamai ya. Ya, mamanya Rinoa, ini sebuah perjalanan singkat tapi dalam. Sebuah pertimbangan yang luar biasa. Pencabutan laporan itu apakah benar-benar akan dilakukan? Iya. Hari ini? Hari ini. Apa pertimbangannya? Damai itu indah. Gitu. Ketika mamanya Rinoa menjadi bintang tamu di sini, sempat bercerita. Katanya Mbak Betaria Sonata demi anak sampai rela bersujud di perempuan lain. Orang tua dari yang anaknya, maaf, sempat tersakiti oleh anak kandung Mbak Betaria. Saya baru pertama kali ketemu dengan Mama Yuli. Nah, itu refleks aja. Saya langsung tarik, saya langsung ke ruang Pak Dede.
Jadi kita cuma berdua, saya langsung nggak tahu, saya refleks aja, saya langsung karena saya teringat anak saya seperti apa. Ya itu ya emang saya lakukan. Ya, memang kalau kata orang katanya maaf ya, menyampingkan harga diri untuk anak yang luar biasa. Bagaimana? Saya sujud, cium kaki saya itu hanya kehadap ibu bapak saya. Tapi saya demi anak, saya pengen selamat. Refleks, nggak mikir apa-apa. Langsung saya, Mama Yuli, jangan Mbak, Mbak lebih tua daripada saya, enggak, minta maaf, maafin anak saya, maafin saya. Itu aja yang ada dalam pikiran saya nggak pikir ini mahkota saya jatuhkan. Ya. Saya nggak mikir itu, pokoknya jatuhkan memang betul. Jadi Mama Rinoa orang ibu kedua yang saya berbuat seperti itu. Setelah orang tua? Terbiasa orang tua. Ibu bapak biasanya cium kaki, diminum airnya, dimandiin, biasanya begitu saya. Dan ini dilakukan untuk anak? Untuk anak, saya berusaha aja. Dan itu refleks, enggak direncanakan dan lain-lain? Enggak, sama sekali enggak terpikir, cuma spontan. Mungkin memang Allah membimbing saya. Dan akhirnya Mama Yuli terketuk hatinya. Tapi saya tidak sandiwara. Sumpah demi Allah saya tidak sandiwara. Saya refleks. Mama Rino, ketika itu terjadi, apalagi beliau kan lebih tua, beliau juga seseorang melakukan itu, pasti hati juga ikutan merasakan, mungkin akan melakukan hal yang sama jika terjadi dengan anaknya, betul nggak? Iya, jadi pada saat Ibu Beta sujud di kaki saya sempat melarang, Ibu Beta jangan, saya tarik sebenarnya, jangan, Ibu Beta terus nyembah di kaki saya, ya ampun, tersentuh hati saya saat itu. Saya merasa ya, akhirnya hati yang berbicara, akhirnya hati yang memutuskan. Dan ini juga bukan sesuatu yang mudah untuk kedua belah pihak. Karena saya udah berpikir bahwa kasus ini berat, dahsyat buat saya. Pukulan sangat berat buat saya. Jadi Allah udah membimbing saya yang diawali dengan seperti itu. Ya. Satu sisi Mbak Betaria berada di sisi anak tercinta Leon. Satu sisi juga Mbak Betaria berada di sisi seorang perempuan yang merasakan jika itu dilakukan pada Mbak Betaria Sonata, kali ini dilakukan kepada Rinoa, ikut merasakan. Apakah itu yang salah satu yang menggerakkannya juga? Sesama perempuan, sesama yang... Ya. Saya tahu anak saya salah, tidak boleh seperti itu. Saya selalu mengajarkan kasih sayang. Kasih sayang, saya bilang kasih sayang. Karena mama juga butuh kasih sayang. Ya, Om Leon, beda perempuan, beda laki-laki, beda pertimbangan. Sempat ada statement juga dari Om Willy, maaf, Om Willy katanya biarlah Leon dihukum supaya jerak. Om Leon, beda perempuan, beda laki-laki, beda pertimbangan. Sempat ada statement juga dari Om Willy, maaf, Om Willy katanya biarlah Leon dihukum supaya jerak. Kalau saya di sisi laki-laki ya, dan saya di lingkungan orang-orang bela diri, jadi harus gentleman. Saya selalu mengajarkan anak, kalau salah ya salah, benar ya benar gitu. Jangan kalau salah dibenarkan, saya nggak mau. Jadi
memang saya mendidik secara laki-laki lah. Ya. Ada hal yang kadang-kadang saya suka berhubungan dengan Mama Rinoa selama pertengahan tahun itu. Semuanya bagus ya. Jadi ada kesalahpahaman nih. Setelah kejadian ada hal-hal yang kesalahpahaman. Jadi bahasa saya laki-laki terhadap Leon laki-laki juga. Karena sering ribut, saya juga kesel. Karena sebelumnya mereka tuh manis-manis ya. Ya kan, bahkan Rinoa pernah saya tanya, sekolah apa Rinoa? Sekolah hukum. Apa? Lawyer apa notaris? Oh notaris om. Ya berapa lama kamu? 2 tahun lebih. Saya sampai berpikir ke depan. Karena saya lihat ini pasangan yang serasi. Iya. Kalau boleh kata Leon cakep, ini Rinoa cakep. Iya. Manis. Jadi dua-duanya bagus. Saya bilang kalau kalian jodoh, nanti kamu buka notaris ya. Om punya ruko nih. Nanti kamu buka notaris, Leon entertain, saling cari nafkah. Itu kepikir. Jadi bahasa saya karena mereka ribut terus saya bilang ini kalian ribut terus nih. Kalau nikah cerai nih. Kalau saya orangnya to the point ya. Terus saya ada kata-kata yang mungkin gak berkenan di mata Rinoa, mamanya. Tapi itu bahasa laki-laki. Kalau kalian begini terus, udah enjoy aja, have fun aja. Itu kekesalan saya terhadap Leon sebetulnya. Bukan mengintimidasi Rinoa, gak ada. Cuma jadi karena ribut, kesalahpahaman ini membengkak. Ya, Bu ya, jadi sekarang pada akhirnya mengerti semuanya. Dan akhirnya sekarang sempat ada sebuah tuntutan dan Leon juga masih ditahan dan akan ada pencabutan tuntutan. Om sendiri dengan dicabutnya tuntutannya sebagai orang tua pasti bahagia. Ya. Tapi di sisi lain apakah ada kurang nih buat anak saya supaya jerak atau ada gimana? Ya udah ditahan mungkin ya hampir 20 hari ya. Ya saya rasa cukup lah. Saya coba selalu bilang, Leon kamu beda tempat, beda suasana aja kok. Anggap aja ini pergaulan yang berbeda. Ya. Kalau dengan pencabutan ini saya hanya satu kalimat. Syukur alhamdulillah. Itu aja. Tapi ini kan pasti pembelajaran yang luar biasa juga buat Leon. Ini adalah pendewasaan, salah satu fase untuk proses kehidupannya Leon menjadi laki-laki yang lebih dewasa, lebih bertanggung jawab, lebih peka lagi. Pasti. Pasti ya. Katanya ketika sebelum kejadian Mbak Beta ada firasat buruk apa? Mimpi atau apa gitu? Enggak seminggu. Enggak tahu kebetulan tuh gimana, pokoknya itu ada beberapa gitu kan. Seminggu sebelumnya tuh saya saya setir mobil lambat kok nggak kencang gitu kan. Karena di Karangtengah itu kan nggak perlu kencang gitu kan. Tapi tiba-tiba buah nangka tuh jatuh sampai pecah si kaca depan. Kaca mobil? Ya, kaca besar. Iya, pecah. Terus saya bilang astagfirullahaladzim, ada apa ya? Biasanya suka ada tanda di lamat kayak gitu. Nah ya udah dibetulin. Kiamat tapi kecil gitu ya? Iya biasanya ada tanda-tanda. Terus saya mau ada acara, saya pesen baju warna oranye. Warna oranye, saya nggak pernah suka warna oranye, nggak pernah. Tapi kali itu saya ngebet sampai saya beli sendiri ke toko bahan. Ini tolong bikin jas setelan, saya bilang gitu. Nah jadi tuh hari Jumat, hari Sabtu Leon itu pakai baju oranye. Itu saya baju oranye juga. Iya. Oh ya, iya itu saya baju kaget. ditahan. Iya. Itu kan baju oranye. Oke, tapi maaf sekarang kan sudah akan dicabut insya Allah ya, dilancarkan. Katanya ada sebuah perjanjian dengan Leon, Rinoa dan Mama. Apa itu? Perjanjiannya agar Leon tidak mengulangi kembali. Oh itu sangat ini banget. Tapi perjanjian apakah hitam di atas putih? Iya ada. Jika terjadi lagi? Saya mengatasi. Apa? Papanya yang saya mengatasi. Sebagai saya tanggung jawab. Tadi? Anak laki. Ya. Dengan cara laki-laki. Oh jaminannya. Jadi papanya yang pasang badan. Kalau sampai ada apa-apa. Jaminannya siapa? Mungkin dari Mama Yuli. Ibu kan suka manjain. Kalau saya enggak. Rata-rata. Saya enggak.
Enggak. Kalau saya salah. Saya sekarang Benar. Saya sekarang udah nggak perlu manjain karena anaknya sendiri udah sangat bertobat. Anak sendiri. Jadi mungkin perjanjian ini tuh dari Mama Yuli, kalau sampai kenapa-napa, ya pintu maafnya mungkin nggak seperti ini lagi gitu kali Mama Yuli ya, karena biar papanya juga udah pasang badan gitu. Tapi ini kan bagus untuk jadi alert juga buat Leon. Ya namanya juga kan, ya saya juga perlu sebuah cambukan untuk supaya kan lebih kita sadar ya. alertnya juga. Ya, kita lihat nih ada artikel dulu nih. Kita lihat dulu ya. Betaria Sonata ungkap rencana bawa Leon Dozan ke psikolog buntut kasus dugaan aniaya Rinoa. Ini sebetulnya sempat hampir sudah disarankan juga oleh Rinoa saat itu ya. Akan dilakukan ini juga? Pertama, Rinoa yang membutuhkan karena untuk menghilangkan trauma-traumanya. Ini saya dukung. Nah, kedua, anak saya juga harus, karena dulu pun saya pernah konsultasi di saat saya punya masalah ke psikolog dan itu sembuh. Naik L-tobing waktu itu, dan saya karena ada pengalaman saya seperti itu dan saya sembuh. Leon juga sangat jadi justru fokus ke Rinoanya, disembuhkan trauma. Dua-duanya ya, tapi yang paling utama pasti Rinoa sangat membutuhkan ya. Nih bukan ya? Udah sayang banget gini. Maaf ya saya bertanya yang hal pribadi. Ini ketika sudah ini akan balikan lagi nih. Ih, kepo banget sih si Irfan nih. Ya Allah, si Irfan nih kepo banget ya tante ya. Bentar. Kenapa sih? Lu tuh kepo banget. Sebentar, tapi lu pengen tahu nggak? Ya iyalah. Mana? Mau balikan lagi kan ntar kira-kira? Gimana Rinoa? Sekarang mau sendiri-sendiri. Sendiri-sendiri dulu. Yang penting hubungannya baik-baik aja. Ya kan bisa namanya saling introspeksi. Emang tapi emang sebenarnya emang udah putus apa belum? Berisik siapa sih nih orang nanya-nanya? Oh, ya udah. Oke, kalau gitu yang jelas dari acara ini dari FVP langsung katanya akan datang ke kepolisian akan mencabut laporan. Mudah-mudahan dilancarkan semuanya ya. Amin. Kebaikan untuk semua pihak. Yang memaafkan mendapatkan pahala dan berkah, yang dimaafkan juga mendapatkan berkah dan juga semuanya. Begitu yang namanya kehidupan. Ya. Nah, sesaat lagi ada update yang gak kalah viral juga, ada kisah seorang selebgram yang ini katanya mergokin suaminya selingkuh. Tapi justru dia yang dilaporkan oleh si selingkuhannya tersebut. Kok bisa? Kok bisa begitu? Oke, nanti ya di sini di FVP Warrior Pagi. Kita sadar ingin bersama, tapi tak bisa apa-apa. Ya. Kata orang katanya dunia ini sudah terbalik ya. Ini sudah kehadiran Aina Lutfi dan juga pengacaranya Pak Dedi. Ini istri sah adalah Aina. Dia suaminya ada perempuan lain. Tapi justru perempuan itu yang menuntut istri sah sekarang. Gimana ceritanya sih sebenarnya ini? Coba dari Neng dulu gimana? Dari Mbak dulu. Ceritanya memang kebetulan waktu kejadian selingkuh itu aku lagi hamil. Kondisinya hamil anak kedua ya. Oke. Berarti udah agak lama nih ya? Berapa? Iya, jadi kejadian ini sebenarnya udah setahun yang lalu. Setahun yang lalu, tapi aku baru dijadikan tersangka di tahun ini. Kok begitu ya? Itu katanya selingkuh sama karyawan sendiri. Iya. Kenal dong? Kenal, dekat juga sama saya. Tahu dia selingkuh tuh gimana sih? Ada bisik-bisik dari karyawan lain atau gimana? Oh nggak ada, justru dari karyawan lain tuh mereka tahu, mereka diam. Yang lainnya diam gitu. Jadi aku benar-benar tahu, mencari tahu sendiri bukan dari orang lain. Feeling istri mungkin ya, karena lagi hamil juga aku ikhtiar terus merasa suami aku tuh berubah lah tiba-tiba. Karena kan memang dari awal aku menikah sampai prosesnya aku punya perusahaan, kita sama-sama membangun dari nol. Dari nol. Iya, bareng-bareng kita. Giliran sukses punya karyawan malah selingkuh sama karyawan sendiri. Nah, iya akhirnya aku merasa suami berubah, aku sholat setiap hari itu aku istighfar dalam kondisi aku lagi hamil, suami sudah jarang pulang gitu. Sampai kalau dibilang ditanya buktinya bisa melihat itu Allah sih yang ngasih aku. Jadi kita ada momen dimana
lagi pergi sama karyawan yang memang mengetahui perselingkuhan ini, termasuk ada si perempuan ini sama suami aku. Lagi itu kita lagi nonton bioskop gitu. Tapi karena aku sudah tahu suamiku selingkuh, aku belum tahu persis siapanya gitu. Tapi aku mengira-ngira namanya istri kan, kita film. Oh, belum tahu sama siapanya? Siapanya itu belum tahu waktu itu. Tapi pasti suami saya lagi selingkuh, tapi dia siapa nggak tahu. Belum. Nah, Oke. 2 minggu itu aku diam. 2 minggu kebelakangan aku tahu. Jadi setiap suami aku check in, pergi, aku tuh lagi kondisi hamil di rumah ya, nungguin suami aku check in aja gitu, pulang. Sambil aku ngumpulin bukti untuk gimana nih ke depannya aku bisa ngambil langkah gitu kan. Sampai akhirnya aku tahu kalau selingkuhannya itu adalah karyawanku sendiri, tapi aku tidak punya bukti akurat kayak, oh ternyata si perempuan ini gitu. Aku nggak punya. Adalah itu ya kejadian kita lagi nonton, kita duduk, aku masih praduga ini perempuan sepertinya. Jadi waktu kita duduk di barisan paling belakang, si pelakor duduk, harusnya aku bisa langsung duduk kan. Aku duduk di samping, jadi kosong setengah. Aku suruh suami aku, di situ kondisinya aku udah tahu kan. Duduk sini mas, aku bilang. Nah dari situlah mereka berdua kelihatan nggak nyaman sebenarnya. Nah, tapi di situ aku udah tahu, cuma aku belum pegang bukti gitu. Oke, nah ini ada sebuah video nih, momen pertemuan pertama kali Aina dengan terduga selingkuhan sang suami. Ini dia. Itu jadi langsung kamu interogasi di dalam mobil dan dia mengakui akhirnya. Mengakui karena saya punya bukti yang itu tadi di dalam bioskop itu suami saya kan keluar. Nah nggak tahu nggak sengaja dia merekam percakapan dia sama supirnya. Intinya di supirnya ngomong, bapak nggak nyaman di atas ya? Iyalah, di samping kanan bapak, pacar bapak si ini disebut, di samping istri. Nah itu bukti. Direkam sama siapa? Kerekam, suamiku nggak sengaja kerekam dan dikirim ke aku sendiri. Kerekam? Iya, itu yang Allah ngasih aku selama ini. Jadi dia ngomong ke drivernya? Dia kan nggak nyaman di bioskop, dia keluar. Megang handphone itu kerekam. Kepencet dan dikirimnya cuma ke aku. Dan bukan bentuk voice note lagi? Video, aku ada video. Jadi videonya tuh kayak ya dipegang, nggak kelihatan dia bergerak jalan, dia ngobrol sama drivernya. Oh gitu. Dari situ aku kayak bener, tapi ini aku jadinya punya bukti namanya disebut memang dia gitu. Oke, tapi sekarang kenapa si perempuan itu jadi menuntut balik? Jadi melapor kamu? Ya, atas dasar? Karena waktu kondisinya aku tahu, aku kan nyamperin ini perempuan gitu lah ya. Dari kondisi aku lagi hamil, posisi aku nggak stabil emosional. Aku awalnya pengen ngomong baik-baik, tapi ya namanya saya kecewa, saya sedih gitu dikhianatin sama dia tuh sama saya deket gitu loh, baik gitu. Jadi saya refleks spontan nyiram air es gitu. Dari situlah dia melaporkan saya, tapi bukan penganiayaan ringan atau cuma sekedar perbuatan tidak menyenangkan, tapi penganiayaan berat ya Pak ya. Ya gimana pengacara mungkin dari Pak Deddy? Menyiramkan air es. Ini yang justru menurut saya selaku kuasa hukumnya Aina ini ada kejanggalan ya. Korban ini seorang istri yang sah, yang nyata dia menuntut keadilan. Secara refleks, secara spontan, karena dia sudah tahu siapa pelaku atau pelakor ini, dia datang, kemudian wajarlah emosional. Kemudian dia menyiram minuman apa ya, kayak es gitu ya. Emosi disiram ke badannya, ke mukanya gitu, kena di sini. Airnya kena. Nah ini kan kalau kita lihat dari konstruksi hukum yang ada, si pelakor ini melaporkan dalam dugaan tindak pidana penganiayaan berat, khususnya dalam pasal 351 KUHP. Ini ada sesuatu yang tidak relevan gitu loh. Ada kejanggalan gitu loh. Kalaupun memang polisi dalam konteks ini menerima laporan dari si pelakor, harusnya yang dilaporkan itu adalah penganiayaan ringan, dan itu pun tidak ada kesengajaan. Esnya kali sebongkah. Esnya es balokan. Iya, esnya kali ST12 kali. Alat band. Betul. Masa jadi ikut kesel juga gitu maksudnya. Seberat itu. Jadi ada indikasi kekhawatiran bahwa memang dia ini kan ketika, kalau orang sudah bilang kepergok dia selingkuh sama suaminya, dia menuntut ya. Dia menuntut balik itu supaya dia dapat pembelaan. Artinya supaya ada
ada balance ya. Biar beliau itu tidak melaporkan terkait masalah perjinahannya. Itu suami responnya gimana sekarang? Sekarang suami kamu bagaimana kondisinya? Apakah masih satu rumah atau sudah lagi pisah ranjang atau bagaimana keadaannya? Jadi kan dari awal memang kita memilih untuk baik-baik saja. Aku akhirnya rujuk sama suami aku. Tapi dengan syarat kita harus bikin surat perjanjian di notaris. Kalau akhirnya melakukan lagi, dia nggak bisa nuntut harta gono gini. Itu mengenai rumah tangganya. Nah sekarang sang kekasih menuntut istri sendiri. Suami kamu reaksinya gimana? Dia cuma malah kayak dia gali kuburan dia sendiri sih. Dia cuma gitu jawabannya, bodoh dia bilang. Jadi sekarang suami kamu udah ada di pihak kamu nih, bukan? Makanya dia dengan dia pengen bener-bener aku menghukum diriku, nggak apa-apa kamu penjarakan aku aja. Karena memang kita berdua yang salah, bukan kamu. Kata si suami. Iya. Suami sok sweet ya. Oh suami sok sih kayaknya lagi seru nih. Tapi harus iklan dulu, nanti kita lanjutin lagi dah. Ya boleh, tetap jangan kemana-mana, tetap di FPP For Your Pagi. Hari ini akan menjadi hari yang besar untuk Rinoa, tentunya Mama, terus Mbak Beta dan juga Om Willy. Mudah-mudahan semuanya dilancarkan dengan niatan baik, kebaikan untuk semua pihak ya. Amin. Dan juga buat kamu mudah-mudahan mendapatkan titik temu karena ya sebetulnya masing-masing sudah hidup sendiri-sendiri juga, tapi ya ada seseorang yang memanfaatkan kayaknya ya. Dengan kondisi seperti ini mungkin nggak tahu, saya takut salah ngomong. Ya kita doakan semua yang punya masalahnya cepat selesai. Amin. Dan hidup kita ke depannya bisa lebih baik, lebih bahagia, berkah dan barokah dari Allah SWT. Apapun harus bisa kita ambil pelajarannya ya. Amin. Pokoknya makasih buat bintang tamu hari ini, semuanya sehat selalu. Pokoknya makasih buat rakyat yang udah nonton kita hari ini. Jangan lupa nonton Senin sampai Jumat jam 9 pagi hanya di FPP For Your Pagi. Jangan lupa ikuti kuisnya hanya di FPP_Trans7. Sampai jumpa. Dadah.